Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati, Bapak Faktur Rahman Al-Banjari, SEME, selaku dosen pengampu Matkul Manajemen Bisnis Syariah, serta teman-teman MBS 3A yang kami banggakan. Pada video kali ini, kelompok kami akan sedikit menjelaskan tentang prinsip-prinsip bisnis syariah. Berikut adalah nama-nama anggota dari kelompok kami. Mengenai pengertian bisnis syariah. Secara bahasa, kata syariat atau al-syariah memiliki dua arti. Yang pertama, sumber air minum atau mauridul ma'li al-istisqa. Yang kedua, jalan yang lurus atau at-tariqul mustaqim. Sedangkan secara istilah, syariah bermakna perundang-undangan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah untuk seluruh umat manusia, baik menyangkut masalah ibadah, akhlak, makanan, minuman, pakaian maupun muamalah atau interaksi sesama manusia dalam berbagai aspek kehidupan, guna meraih kebahagiaan di dunia maupun di akhirat kelak. Menurut Syafi'i Antonio, syariah mempunyai keunikan tersendiri. Syariah tidak saja bersifat komprehensif, tetapi juga bersifat universal. Universal di sini bermakna bahwa syariah dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat oleh setiap muslim. Keuniversalan ini terutama pada bidang sosial ekonomi yang tidak membeda-bedakan antara kalangan orang muslim dan orang non-muslim. Dengan memacu pada pengertian tersebut, Hermawan Kartajaya dan Syakir Sula memberi pengertian bahwa bisnis syariah adalah bisnis yang santun, bisnis yang penuh kebersamaan dan penghormatan atas hak masing-masing. Selanjutnya yaitu mengenai karakteristik bisnis syariah. Bisnis syariah merupakan implementasi atau perwujudan dari aturan-aturan syariat Allah. Sebenarnya bentuk bisnis syariah tidak jauh beda dengan bisnis pada umumnya, yaitu upaya memproduksi atau mengusahakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Namun, aspek syariah inilah yang membedakannya dengan bisnis pada umumnya, sehingga bisnis syariah selain mengusahakan bisnis pada umumnya, juga menjalankan syariat-syariat dan perintah Allah dalam hal bermuamalah. Kemudian untuk membedakan antara bisnis syariah dan yang bukan syariah, maka kita dapat mengetahuinya melalui ciri dan karakter dari bisnis syariah yang memiliki keunikan dan ciri tersendiri. Beberapa ciri itu antara lain, yang pertama, selalu berpijak pada nilai-nilai ruhiyah. Nilai ruhiyah ini adalah kesadaran dari setiap manusia akan eksistensinya sebagai ciptaan atau makhluk Allah yang harus selalu kontak dengan Allah dalam wujud ketaatan di setiap tarikan nafas hidupnya. Paling tidak ada 3 aspek nilai ruhiyah harus terwujud. Yang pertama konsep, yang kedua sistem yang diberlakukan, dan yang ketiga pelaku atau personil. Selanjutnya ciri yang kedua yaitu memiliki pemahaman terhadap bisnis yang halal dan haram. Seorang pelaku bisnis syariah dituntut mengetahui benar fakta-fakta atau tahqiqul manat terhadap praktek bisnis yang sahih dan yang salah. Di samping itu juga harus paham dasar-dasar nas yang dijadikan hukumnya atau tahqiqul hukmi. Ciri yang selanjutnya yaitu benar secara syar'i dalam implementasi. Intinya pada masalah ini adalah kesesuaian antara teori dan praktek, antara apa yang telah dipahami dan apa yang telah diterapkan, sehingga pertimbangannya tidak semata-mata untung dan rugi secara material. Kemudian berorientasi pada hasil dunia dan akhirat. Bisnis tentu dilakukan untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya berupa harta, dan ini dibenarkan juga dalam Islam.
karena dilakukannya bisnis memang untuk mendapatkan keuntungan materi atau dalam bahasa Arab disebut qimah madiyah. Dalam konteks ini, hasil yang diperoleh, dimiliki dan dirasakan memang berupa harta. Namun, seorang muslim yang soleh tentu bukan hanya itu yang jadi orientasi hidupnya. Namun lebih dari itu, yaitu kebahagiaan abadi di yaumul akhir. Oleh karenanya, untuk mendapatkannya, dia harus menjadikan bisnis yang dikerjakannya itu sebagai ladang ibadah dan pahala di hadapan Allah. Hal itu bisa terwujud apabila bisnis ataupun yang kita lakukan selalu mendasarkan pada aturan-aturan yaitu syariat Islam. Apabila hal tersebut dimiliki oleh seorang pengusaha muslim, niscaya dia akan mampu memadukan antara bisnis realistis duniawi dengan ukhrawi, sehingga memberikan manfaat bagi kehidupannya di dunia maupun di akhirat. Akhirnya jadilah kaya yang dengannya kita bisa beribadah di level yang lebih tinggi lagi. Prinsip-prinsip bisnis syariah. Prinsip yang pertama yaitu prinsip tauhid atau keesaan Tuhan. Prinsip tauhid dalam ekonomi Islam sangatlah esensial, sebab prinsip ini mengajarkan kepada manusia agar dalam hubungan kemanusiaan sama pentingnya dengan hubungan dengan Allah. Dalam arti, manusia dalam melakukan aktivitas ekonominya didasarkan pada keadilan sosial yang bersumber kepada Al-Quran. 2. Prinsip Nabawi atau juga disebut kenabian adalah prinsip yang menegaskan bahwa Nabi besar Muhammad SAW merupakan model ideal dalam segala perilaku, termasuk juga perilaku bisnis dapat diteladani serta diimplementasikan oleh setiap manusia, khususnya para pelaku bisnis. Sehingga tidak heran jika ia memiliki 4 sifat yang sering dijadikan landasan dalam aktivitas manusia sehari-hari, termasuk juga dalam aktivitas bisnis. Karena selain bidang leadership, ia juga sangat berpengalaman dalam bidang perdagangan. 4 sifat tersebut adalah: yang pertama yaitu kejujuran dan kebenaran atau juga disebut syidik. Sifat syidik ini akan muncul konsep efektivitas dan efisien. Efektivitas dimaksudkan untuk mencapai tujuan yang tepat dan benar, sedangkan efisien adalah melakukan aktivitas dengan benar dan hemat. Maksudnya menggunakan teknik dan metode yang tidak menyebabkan mubazir. Yang kedua, kepercayaan dan kenyamanan atau juga disebut amanah. Sifat ini dapat membuat pribadi yang memiliki sifat penuh tanggung jawab. Yang ketiga, kecerdasan dan kecerdikan, fatonah. Sifat ini dalam aktivitas bisnis adalah bahwa segala aktivitas harus dilakukan dengan ilmu atau kecerdasan dan optimalisasi semua potensi akal yang ada untuk mencapai tujuan. Yang keempat, komunikatif dan transparan atau juga disebut tablik. Sifat tablik dalam bisnis merupakan prinsip-prinsip ilmu komunikasi personal internasional seperti penjualan, pemasaran, periklanan, pembuatan opini massa, dan lain sebagainya yang dilakukan dengan benar dan profesional. 3. Prinsip adliyah atau juga disebut keadilan adalah prinsip bisnis yang mengajarkan pada nilai-nilai keadilan sebagai pemandunya. Dalam berbisnis, harus berlaku adil mesti ditegakkan meskipun harus berbisnisnya tersebut dengan orang kafir. Keadilan tetap harus ditegakkan. Tidak boleh aktivitas bisnis yang mengandung unsur masyayikh, gahar, riba, dan batil. Prinsip ini mengajarkan manusia agar dapat melakukan adil dalam segala hal, terutama dalam kontrak bisnis. 4. Prinsip hurriyah atau juga disebut kebebasan adalah prinsip manajemen bisnis yang menyadarkan pada nilai-nilai hurriyah atau juga disebut kebebasan sebagai pemandunya. Kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan untuk dapat melakukan sesuatu atau tidak dapat melakukan sesuatu, selama tidak ada dalil yang melarangnya. Dengan demikian, kebebasan itu sendiri akan tunduk jika ada dalil-dalil syariah yang melarang atau memerintahkannya. Prinsip ini melahirkan sifat inovasi dan kreativitas. Musawah adalah prinsip bisnis yang menyandarkan pada nilai-nilai kesetaraan sebagai pemandunya. Islam memandang bahwa tidak boleh dalam transaksi bisnis merendahkan pihak lain dan yang kuat menekan yang lemah, karena dalam pandangan Islam bahwa setiap pihak memiliki kedudukan yang sama dalam berbisnis.
Selanjutnya yaitu prinsip ta'awun. Adalah prinsip bisnis yang menyandarkan pada nilai-nilai kerjasama atau tolong-menolong sebagai pemandunya. Al-Quran dalam surat Al-Ma'idah ayat 2 sebagaimana firman Allah yang artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat besar siksanya. Potret prinsip ta'awun bagi para pelaku bisnis adalah memiliki kewajiban untuk mengeluarkan zakat bagi mereka yang telah memenuhi nisab, dan keharusan mengeluarkan infak dan juga sedekah. Selanjutnya yaitu prinsip tabadulul manafi adalah asas pertukaran manfaat atau keuntungan antara para pihak yang terlibat dalam kegiatan bisnis. Di dalam prinsip ini, tidak dibenarkan jika dalam kegiatan bisnis menimbulkan kemadorotan atau kerugian kepada para pihak. Yang kedelapan yaitu prinsip pemerataan atau distributif. Dalam prinsip ini, pembisnis harus rata dalam menjalankan bisnisnya. Misalnya, dalam pembagian keuntungan atau saham. Yang kesembilan yaitu prinsip antarodin atau saling meridhoi. Prinsip ini mengandung harus ada keridhoan dan kerelaan dalam mendapat keuntungan ataupun kerugian yang didapatkan. Yang kesepuluh yaitu prinsip adamul magodir. Prinsip ini mengandung harus meniadakan kegiatan yang tidak jelas dan menimbulkan kerugian dari dua belah pihak. Prinsip al-birru al-taqwa merupakan salah satu jenis asuransi, yaitu asuransi syariah. Asuransi ini memiliki prinsip-prinsip yang dipegang teguh, yaitu ta'awanu ala birri wa taqwa, tolong menolonglah kamu sekalian dalam kebaikan dan takwa, dan al-ta'min, rasa aman. Prinsip musyarakah merupakan bentuk pembiayaan dengan skema bagi hasil atau syirkah, di mana bank menempatkan dana sebagai modal untuk usaha nasabah, dan selanjutnya bank dan nasabah akan melakukan bagi hasil atas usaha sesuai nisbah yang telah disepakati pada jangka waktu tertentu. Prinsip kitabiah. Prinsip ini merupakan perdokumentasian transaksi tercatat, dan catatan tersebut akan menjadi bukti pada sebuah penyelesaian masalah apabila salah satu pihak merasa dirugikan. Sekian apa yang dapat kelompok kami sampaikan. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.